Pemirsa di rumah dan sahabat Solihah, masih dalam program Fikih Nita. Kajian Fikih untuk kita. Tadi Ibu Nyai Dewi Sufi sudah membahas tentang masalah darah dan ada pertanyaan-pertanyaan juga yang sudah dijawab. Baik pertanyaan dari sahabat Solihah yang berada di sini maupun pertanyaan dari sahabat yang dari jauh di sana yang melalui Instagram. Masih dalam program Fikih Nita, Ibu Nyai Dewi nanti akan menjawab kembali pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat Solihah. Masih ada yang mau bertanya, Ibu? Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sumiati dari Majelis Taklim Nurnisa. Akan bertanya kepada Ibu mengenai nifas. Bagaimana nifas yang melahirkan secara normal dengan melahirkan secara sesar, masanya itu apakah sama, Bu? Terima kasih. Pertanyaannya tentang masa nifas. Iya. Kalau tadi tentang darah, kali Sekarang ini masa nifas. darah juga, sahabat Yanti. Iya. Cuma darah nifas, Darah gitu. masanya. Silakan Ibunya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim pemirsa dan sahabat Solihah. Kita sekarang ngomongin darah nifas, gitu kan ya. Darah nifas adalah wan nifasu huwaddamul khariju akibal wiladah. Nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Wa qallun nifas lahdzah. Paling dikitnya nifas adalah sebentar. Jadi setus. Kalau dikit tis gitu kan, banyak tus gitu ya. Jadi lahdzah. Waksaruhu situna yauman. Paling banyak 60 hari. Lama banget ya. Ada yang nunggu nggak itu? Ada. Yang nunggu siapa pemirsa? Ah iya, hanya kayaknya ya. Gitu. Wa ghalibuhu arbaun. Biasanya 40 hari. Jadi ada 3. Sedikitnya setetes gitu kan ya. Paling sedengnya 40 hari. Paling banyak 60 hari. Nah pertanyaannya adalah gimana Bu Nyai? Ada yang kalau orang sesar dengan orang yang normal itu masalahnya medis gitu kan. Tergantung dari hormonal masing-masing kita punya tubuh. Ada juga orang yang nifasnya seminggu ada. Yang 2 minggu ada, yang ketika sesar sebulan ada. Bermasalahan buat kita adalah seberapapun darah yang keluar itu harinya habisnya, buat kita hukum ini adalah jangan sampai ditunggu sampai 60 hari. Di masyarakat selama ini kan suka aneh-aneh, bukan aneh gimana ya, katanya nifas itu harus 60 hari. Padahal itu orang 3 minggu udah tiris, ris. Tunggu 60 hari, itu diskon sholatnya banyak banget ya. Ada bilang gini, Bu Nyai masalahnya kalau buru-buru mandi ntar ada yang cepetan, udah ada yang nggak tahan gitu ya nggak. Itu masalahnya terserah Anda kalau masalah itu kan. Ini hukum jangan main-main. Begitu selesai, Allahumma colekun matutulun. Gitu kan ya, rampung selesai, keramas, sholat langsung gitu kan. Jadi jawaban saya Bu, tergantung dari hormonal tubuh masing-masing Bun. Ada juga yang memang lama tapi ada ukurannya kan. Lama itu paling lama 60. Kalau 61 yang sehari istihadah udah. Segera ke dokter harus apa? Ada tindakan apakah karena ada apa gitu. Tapi untuk sedikitnya lahdotan, setetes. Jadi itu, jadi ada yang sebentar sehari 2 hari. Masalahnya sembuh gak sih Bu Nyai? Ya itu kan sembuh, enggak kan penyakit yang setelah melahirkan. Ini kan masalah darah kan. Beda. Nah penyakit itu menyangkut nanti jahitannya masih basah. Emang hubungannya apa penyakit sama jahitan? Iya kan? Nggak ada hubungan lagi jahitan sama penyakit karena habis di sesar atau habis dijahit tindakan itu kan medis. Nah masalah darah kan hukum masalah sholat. Katakanlah gini 3 hari udah tiris banget saya Bu Nyai. Ya sholat lah, kan masih sakit, masih jahitan. Ya dengan duduk, dengan selonjor, dengan apa aja kan bisa. Ini yang nggak boleh kita meninggalkan sholat gara-gara apa? Ngikutin 60 hari. Gitu ya sahabat Yanti. Pemirsa di rumah dan sahabat Solihah yang selalu dirahmati oleh Allah. Tadi pertanyaan Ibu Sumiati sudah terjawab oleh Ibu Nyai Dewi Sufi tentang masa nifas. Disampaikan tadi Bu Nyai, jawabannya adalah
yang sedikit dan banyak begitu. Ya, oke. Masih dalam program acara Fikih Nita. Untuk sahabat-sahabat Solihah masih ada yang mau bertanya Ibu? Silakan dari sebelah kanan kiri. Sebelah kanan. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri dari Asmaul Husna. Saya mau bertanya nih, Nyai ya. Saya punya saudara udah melahirkan sebelum 40 hari dia udah berhenti keluar darahnya dan dia bersuci dan sholat. Apakah harus nunggu 40 hari? Karena suami kalau udah ngelihat istri sholat dia minta dilayanin. Ya, sedangkan istrinya belum siap. Bagaimana Nyai solusinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yanti, ini masalah layan-layanan ini masalahnya. Layan-layanan. Gitu. Dari darah, kemudian masa Dan pelayanan. gitu ya. Kayak PLN pelayanan. PLN. Gangguan. Iya. Gimana? Silakan Bu Nyai. silakan. Baik, pemirsa dan yang nanya Ibu Sri. Jadi masalahnya ini efeknya masalah melayan-layani. Gitu kan. Kapan melayani? Nah itu dia. Jadi penyakit di masyarakat itu kenapa suka dientar-entarin keramas nifas itu. Rupanya trauma. Trauma takut suaminya mendekati. Sedangkan kita masih miris-miris takut belum selesai, belum kering. Belum kering. Maaf nih ya, maaf bukan jorok ini. Yang lahir normal pun juga punya jahitan, yang sesar takut copot. Takut jebol itu. Nah inilah butuh komunikasi antara dua arah. Siapa itu? Suami istri. Pak, aku ini sudah mulai sholat. Tapi belum boleh yang itu. Yang mana mah? Yang itu. Kenapa? Ini masalahnya kesehatan reproduksi bagi kita, tubuh kita. Pemirsa dan sahabat di rumah. Kita juga perlu jaga diri kan yang kayak gitu. Kenapa? Untuk masa tua kita. Kalau kita maruk kan jebol beneran ini kita. Jadi sama-sama kita nggak boleh menahan diri semuanya. Dua hukum yang berbeda. Yang satu hukum masalah sholat. Yang satu hukum masalah dosa takut nggak melayani suami. Jangan takut dosa pemirsa, nggak apa-apa kok. Selama suaminya redo, suaminya rela. Jangan bilang begini, Pak aku bisa melahirkan ya. Kayaknya aku nggak mau selama 2 tahun. Itu nanti suaminya enak, seneng, alhamdulillah mah. Berarti diadakan dapur yang baru. Gitu kan. Ya, oke gitu ya Bu ya. Jadi masalahnya sekarang komunikasi dibangun dengan yang baik supaya walaupun ibu 2 minggu tadi kan ngomong ya tadi ya 2 minggu bersih langsung keramas sholat tapi bilang Pak tunggu pisah kamar dulu ya. Nah gitu gampang kok Bu masalah gitu kan. Gimana gampang nggak Mbak Yanti? Gampang-gampang susah. Oh gampang susah. Dia susah dia katanya. Jadi perempuan itu ternyata tidak mudah. Gitu Harus melahirkan, harus melayani suami ya Umi ya, Bu iya, Dewi, Bu betul, Nyai ya. iya. Jadi apa tadi pertanyaan dari Bu Sri, masalah waktu setelah nifas harus seperti apa? Tadi Bu Nyai Dewi sudah menjawab dengan gamblang. Jadi wahai para bapak sadarlah bahwa ada istri yang sangat sadar. mengharapkan pengertian para bapak-bapak semua di rumah. Amin. Ngerti Untuk deh kayaknya. sahabat yang solihah masih ada yang mau bertanya? Ibu Oh, silakan. iya, Bunda. Ini silakan mana Bunda. mic-nya? Yuk silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nyai, sehubungan dengan penjelasan tadi bahwa lamanya haid itu maksimum 15 hari. Betul. Tapi kalau ada yang masih berdarah itu namanya darah istiharoh. Istihadoh. Iya, Istihadoh. Istiharoh. Istihadoh betul Bun. Itu bagaimana hukumnya ya Bu Nyai, kan kita wajib sholat tapi kan najis. Itu bagaimana Bu Nyai? Oke. Jangan dijawab dulu. Bu Assalamualaikum Nyai. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya, baik, pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Bunda adalah masa menstruasi yang 15 hari dan sebagainya. Nanti untuk pertanyaan Bunda tidak dijawab saat ini oleh Bu Nyai, kita tahan dulu Bu Nyai ya, biar semua penasaran. Kita akan tunggu lagi jawaban Bu Nyai, masih dalam program Fikih Nita. Kajian fikih perempuan. Sesaat setelah jeda berikut, kita akan tunggu jawaban dari Bu Nyai Dewi Sufi.